Dari 200 tahun sekarang sudah didownload. Sejumlah tokoh yang terdiri dari beragam latar belakang yakni aktivis, akademisi, agamawan, budayawan, hingga wartawan menyampaikan maklumat Juanda mengkritisi situasi politik dan kepemimpinan nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin 16 Oktober 2023. Mereka menyoroti perilaku elit politik dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan umum 2024 yang mengabaikan kepatutan politik. Ini juga sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara kepala daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun, dapat maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Juru bicara maklumat Juanda Usman Hamid menyampaikan banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa menyerap sungguh-sungguh aspirasi rakyat. Hampir seluruh kemunduran demokrasi di Indonesia, dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyalahgunaan aparat hukum untuk mengendalikan oposisi politik, penyempitan ruang kebebasan, seluruhnya dibantah bahwa itu adalah karena kebijakan dari kepresidenan Jokowi. Tetapi fakta sulit untuk disangkal bahwa kemunduran itu terus terjadi tanpa pembelaan dari kepresidenan Jokowi. Lihat apa yang terjadi pada KPK hari ini. Begitu selektif secara politik, tidak lagi memiliki independensi, integritas di dalam memberantas korupsi. Indonesia pernah punya kepercayaan tinggi pada KPK, sekarang hancur. Tapi kalau ditanya keluarganya Jokowi, tentu mereka akan bantah bahwa itu adalah karena mereka. Yang kedua, kalau dikatakan contoh India, gitu ya, Nehru dan Gandhi, saya kira yang terjadi di Indonesia berbeda, karena anak-anaknya membangun kekuasaan politik di tengah bapaknya masih sedang berkuasa, bukan setelah berkuasa. Ini berbeda ketika seorang putri proklamator misalnya gitu menjadi presiden bukan karena bapaknya yang sedang berkuasa nih, karena partainya. Demikian pula dalam kasus John Kennedy dan Bob Kennedy, itu memang kesalahan politik sejarah Amerika, tetapi meritokrasinya masih ada. Dan setelah kejadian itu, Amerika membuat undang-undang untuk menghapuskan politik dinasti itu, yang sebenarnya lebih kental pada nuansa nepotisme. Jadi bukan sekedar bahwa keluarga bisa berkuasa secara politik, tetapi keuntungan-keuntungan material, keuntungan-keuntungan politik ekonomi dari kekuasaan itu dinikmati ketika bapaknya sedang berkuasa. Sebut saja jabatan wali kota Medan, jabatan wali kota Solo, atau misalnya kongsi bisnis Sinar Mas dengan salah satu putra Jokowi. Jadi itu menunjukkan tidak adanya jarak antara politik dinasti dan kepentingan ekonomi oligarki. Ini yang saya kira kita persoalkan. Negara harusnya melayani rakyat, menegakkan keadilan sosial, bukan melayani kepentingan investasi. Lihat Rempang, lihat Wadas, lihat Air Bangis. Itu semua menunjukkan bahwa kekuasaan negara di era kepemimpinan Jokowi benar-benar memundurkan jarum jam reformasi. Bahkan kami ingin mengatakannya kembali ke titik nol. Hari ini kita menantang sebenarnya, dan kami sudah prediksi bahwa meskipun soal usia itu ditolak, sejak tadi malam sudah beredar itu informasi akan ada kekecualian untuk mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sama saja itu sebenarnya, setali tiga uang. Jadi pada akhirnya dugaan publik, dugaan kalangan masyarakat sipil benar bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menjelma menjadi Mahkamah Keluarga. Jokowisme sudah menjelma menjadi Jokowi Garki. Jadi saya kira ini peringatan keras. Prof. Jimli Ashidik sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam
sebuah wawancara mingguan mengatakan bahwa hari ini totalitarianisme itu ada di depan mata kita. Jadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif tidak berjarak, kekuasaan konstitusional yudikatif tidak berjarak, ditambah dengan upaya-upaya untuk mengkooptasi masyarakat sipil, dan itu yang hari ini kami tolak. Terima kasih, Man.